Halo, aku Ashila, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng mengenal salah satu masalah serius yang dialami oleh anak-anak Indonesia yang ada kaitannya dengan perkembangan fisik, yaitu stunting. Mari kita mulai dengan pembahasan mengenai perkembangan fisik terlebih dahulu. Perkembangan fisik adalah suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia meliputi pertumbuhan tinggi, berat badan, perubahan proporsi atau postur tubuh, otot, dan sebagainya. Nah, perkembangan fisik, terutama pertumbuhan tinggi badan ini sangat erat kaitannya dengan stunting. Oke, stunting bisa diartikan sebagai kondisi di mana anak mengalami gangguan pada pertumbuhan fisiknya, sehingga menyebabkan tubuh terlihat lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Perlu diingat-ingat bahwa anak yang pendek itu belum tentu stunting, tetapi anak yang berkondisi stunting sudah pasti pendek. Nah, anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting ini memiliki tinggi badan yang menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi atau SD yang telah ditetapkan oleh WHO. Oke, kita lanjut ke 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan fisik. Penyakit di dalam sekitar 20% kasus stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan fisik pada bayi. Di sini yang akan saya tekankan adalah perkembangan tinggi dan berat badannya. Oke, salah satu indikator status gizi bayi saat lahir adalah panjang dan berat badan waktu lahir. Nah, panjang bayi yang dianggap normal ketika lahir adalah 48 sampai dengan 52 cm. Jadi, jika panjang lahirnya kurang dari 48 cm, maka dianggap kurang dan berpotensi stunting. Kemudian, untuk berat badan bayi lahir biasanya berkisar 2,5 hingga 4 kg. Berat badan bayi yang kurang dari 2,5 kg akan tergolong bayi yang memiliki berat badan kurang. Ditandai dengan ciri-ciri sering sakit, menurunnya kemampuan kognitif, dan kurang memiliki respons yang baik. Dalam awal fase ini tinggi dan berat setiap tahun fase anak-anak akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 1,5 hingga 2 kg. Dan di akhir fase awal ini anak-anak akan mengalami rata-rata berat badan 2. Pada usia bayi hingga fase awal anak-anak ini, orang tua sebaiknya rutin mengecek pertumbuhan anak-anak melalui pelayanan kesehatan setempat atau misalnya posyandu. Nah, di pelayanan kesehatan inilah nantinya anak-anak akan diukur dan diinput pertumbuhannya menggunakan kartu menuju sehat atau KMS. Jika tinggi badan menurut umur anak berada di bawah garis merah, maka anak dapat dikategorikan sebagai stunting. Selain itu, anak-anak yang mengalami stunting juga mengalami keterlambatan pertumbuhan gigi dan berat badan yang menurun.
Oke, yang ketiga adalah perkembangan fisik pada anak-anak tengah atau usia lebih dari 6 tahun. Pertumbuhan pada periode anak tengah akhir ditandai dengan kenaikan berat badan dan tinggi yang signifikan akibat semakin besarnya kerangka tubuh dan juga sistem otot. Setiap tahunnya, anak yang berada di fase tengah akhir bisa menambah berat badannya hingga 3,5 kg dan 6 cm untuk pertumbuhan tingginya. Di akhir fase ini, anak-anak mampu mencapai tinggi badan sekitar 140 cm. Tanda-tanda stunting pada anak berusia 8 hingga 10 tahun adalah menjadi lebih pendiam, cenderung tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang sekitarnya, dan bagi perempuan juga mungkin mengalami keterlambatan menarche atau menstruasi yang terlambat. Nah, tanda-tanda stunting pada setelah membahas panjang lebar mengenai perkembangan fisik dan stunting, jadi apa sih dampak jangka panjang anak yang terkena stunting? Apakah hanya berdampak pada kondisi fisiknya saja? Tentu saja tidak. Dampak jangka panjang stunting antara lain menurunnya kemampuan kognitif anak, lemahnya kekebalan tubuh, sulit menerima informasi, hingga risiko penyakit kronis seperti jantung. Dampak-dampaknya, dampak jangka dan setelah mengerti mengenai perkembangan fisik dan gangguan stunting, semoga kita semua lebih aware dengan isu dan permasalahan ini. Terima kasih sudah memberikan atensinya hingga akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.